Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi kalian semua yang menonton video ini. Kali ini gue akan membawakan sebuah cerita mengenai pengadaptasian sosial terhadap orang yang pernah dulunya bekerja atau berjualan di salah satu terminal atau di bus-bus kota gitu yang kayak keliling gitu, dan dia terjebak di dalam bus hantu. Pasti kalian pernah nih, beberapa tahun kemarin itu ada sebuah viral yang menceritakan tentang seorang yang menaiki bus, tapi busnya ini bus hantu, dan ternyata itu semuanya ada di sini. Wow, gua kira ini cuma bohongan doang ya. Gua kira ini cuma paling 1-2 orang juga sih yang ngerasain, tapi ternyata ini ada benar-benar asli. Jadi ceritanya itu ketika seseorang yang sebut saja namanya Pak Heri ini merupakan seorang pedagang roti yang biasa ada di bis kota. Nah, pedagang roti ini atau Pak Heri ini biasa menjejakan perdagangannya kepada para penumpang yang menaiki bis kota jurusan Cirebon, Bandung. Untuk cerita selanjutnya simak baik-baik dalam channel Restu Wira Atmaja. Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu, Wira siap horor kamu. Bagi kalian yang belum subscribe, coba kalian subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari video-video yang Wira jajakan di channel Restu Wira Atmaja. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan tentang orang yang terjebak di bus hantu yang jurusan Cirebon, Bandung. Jadi awalnya Pak Heri ini yaitu seorang pedagang roti ini biasa menjajakan rotinya itu ketika malam. Kenapa malam? Mungkin karena penumpang waktu itu sangat strategis dan banyak, apalagi untuk jurusan-jurusan seperti Bandung, Jakarta, dan lain-lainnya. Jadi Pak Heri ini biasa makannya di terminal, yaitu Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Waktu itu Pak Heri menjajakan untuk makanannya yaitu atau dagangannya di terminal bis yang jurusan Cirebon, Bandung. Awalnya Pak Heri ini tidak merasakan suatu kejanggalan apapun mengenai dari suatu kondisional atau posisi apapun itu. Jadi Pak Heri ini tidak ada niatan kalau dia itu benar-benar merasakan atau menaiki bus hantu jurusan Cirebon, Bandung. Jadi ketika itu Pak Heri hanya mengira bahwasanya langit agak gelap. Jadi langitnya ini kok hawanya agak beda. Dia merasakan seperti kok tidak seperti hari-hari kemarin yang cerah dan juga sejuk dan nyaman. Tapi baru kali ini Pak Heri merasakan bahwasanya langit benar-benar gelap dan sangat menyeramkan. Lalu dia pun menaiki sebuah bus, entah apa nama busnya saya lupa, entah Bineka atau apa, tapi dia benar-benar menaiki bus jurusan Cirebon, Bandung dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Jadi Pak Heri ini naiki bus yaitu jurusan Cirebon, Bandung. Awal perjalanannya dia itu melewati sebuah daerah yang namanya Plumbon. Di situ fair-fair aja, penumpang masih seperti biasanya, bahkan ada aktivitas penumpang naik dan juga penumpang turun. Pak Heri biasa dong menjajakan makanannya kepada para penumpang. Beberapa dari rotinya ini sudah dibeli oleh para penumpang. Namun ketika dia melewati sebuah tempat di salah satu daerah Majalengka, dia merasakan hawa yang sangat aneh. Pak Heri di sini merasakan ada sesuatu yang menjanggal. Kenapa dari tadi ketika dia turun di Plumbon itu kok penumpang hanya segitu-segitu aja? Padahal ada yang naik dan ada yang turun, tapi penumpangnya ketika terhitung hanya segitu-segitu saja. Coba kita bayangkan ketika kita ada penumpang yang turun dan naik, bisa dihitung atau bisa ada tambahan atau ada pengurangan penumpang, tapi ini benar-benar tidak ada sama sekali pengurangan dan penambahan dari penumpang. Artinya pure penumpang benar-benar tetap, tidak ada kelebihan dan kekurangan penumpang. Nah, dari situ Pak Heri ini agak bingung, kenapa kok bisa penumpangnya ini jumlahnya sama
seperti ketika dia itu berada di Plumbon, daerah Cirebon. Ketika masuk ke daerah Majalengka, padahal ada aktivitas naik dan turun penumpang, tetap saja penumpang ini benar-benar pure, artinya jumlahnya itu tetap sama. Barulah ketika dia memasuki rest area Sumedang, di sana Pak Heri ini merasakan sesuatu yang menjanggal lagi. Salah satu sesuatu yang menjanggalnya tersebut adalah ketika Pak Heri menawarkan makanannya kepada para penumpang. Karena biasanya itu kalau misalkan orang yang menjajakan makanan atau pedagang itu biasanya dia di bagian paling belakang ya. Kalian pasti pernah tahu lah kalau misalkan orang yang menjual makanan itu biasanya ada di bagian belakang. Nah, Pak Heri itu kan pasti tahu nih, oh penumpang ada yang naik, penumpang ada yang turun. Tapi Pak Heri di sini ketika memasuki rest area Sumedang, dia pun tergerak hatinya untuk menawarkan makanannya atau rotinya itu kepada para penumpang yang ada di situ. Ketika Pak Heri di sini menawarkan makanannya kepada para penumpang, dia sontak kaget karena penumpang di sini mempunyai raut wajah yang sangat pucat. Gue bayangin aja sih kayak gini ya, ketika gue naikin bus kota, terus gue ngeliat para penumpang yang mukanya pucat, gue heran, ini penumpang ini asli manusia atau enggak? Gue bayangin gitu. Tapi Pak Heri di sini benar-benar tidak ada niatan untuk menjudge bahwasannya penumpang itu benar-benar artinya penumpang ini janggal. Akhirnya Pak Heri ini keliling biasa. Dia biasanya itu sistemnya itu dibagikan dulu, sistemnya makanannya dibagikan kepada para penumpang. Dan herannya di sini, ketika para penumpang di sini menerima tawaran roti yang diberikan oleh Pak Heri, dia cuman posisi tangannya cuman kayak gini, posisi tangan kayak gini. Terus Pak Heri langsung menaruhkan rotinya. Nah, cuman ketika Pak Heri melanjutkan perjalanannya, artinya dia itu melanjutkan ke depan menuju supir, itu roti masih benar-benar ada di sini dan tatapan mereka itu tatapan kosong. Wow, gua bayangin aja sih gua ngejajanin atau ngejajanin makanan seperti itu ya, terus gua nawarin makanan roti di depan penumpang yang ketika diberikan, tapi ketika gua maju ke supir ya, ke posisi supir, dia masih dengan posisi yang sama. Gue bayangin itu bener-bener bus nggak bener, ini bener-bener bus hantu. Tapi anehnya lagi ini Pak Heri bener-bener tidak ada niatan bahwasannya ini bis hantu, bukan. Dia hanya mengira mungkin cuacanya dingin sehingga para penumpang males gitu. Biasanya ada juga beberapa penumpang yang tidak ladenin atau tidak menggubris seluruh pedagang yang ada di bis kota karena mungkin hawanya dingin dan juga sudah malam. Barulah ketika dia sudah memberikan sebuah strategi marketing ya, seperti ajakan untuk membeli, para penumpang di sini cuman diem. Jadi Pak Heri ini benar-benar dikacangin oleh penumpang yang ada di situ. Parah banget, gila. Pak Heri dikacangin oleh para penumpang yang ternyata penumpangnya itu adalah hantu. Kita lanjutkan. Ketika Pak Heri ini sudah sampai di suatu tempat, suatu titik yang sudah melewati rest area, dan dia pun mengira, oh mungkin tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya dia pun menaruh lagi roti-roti yang tadi yang berada di tangan para penumpang, dia ambilkan lagi. Sebelumnya dia juga ngomong kepada para penumpang yang ngomong, ibu mangga mau beli enggak, atau ibu barangkali atau bapak barangkali mau membeli, bapak barangkali lapar, atau ibu barangkali lapar. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari mereka. Mereka hanya diam, tatapannya seperti tatapan kosong, mukanya juga pucat banget. Wow, ini benar-benar crazy banget sih. Ini benar-benar gila, ini benar-benar serem banget. Gua nggak kebayang kalau misalkan gua berada di tempat yang sama seperti Pak Heri. Kayaknya gua langsung minta supirnya juga hantu sih ya. Mungkin gua langsung gimana ya, pecahin kaca atau apa kayak gitu. Tapi ini bener-bener crazy banget men. Pak Heri ini sampai bener-bener ingin menafkahi keluarganya. Dia sampai masuk ke salah satu bis hantu jurusan Cirebon, Bandung.
Hal yang paling menjanggal lagi ketika dia ini berada atau melewati sebuah tempat di Bandung yang namanya Cibiru, entah kecamatan ya, nama kecamatan di Bandung yaitu Cibiru. Ketika Pak Heri ini melewati sebuah tempat di Cirebon, maksudnya Cibiru, Pak Heri merasakan bahwasanya penumpang ini udah agak-agak pure. Ini penumpang bener-bener nggak bener. Penumpang ini bukan penumpang real nyata manusia, tapi benar-benar penumpang yang semuanya adalah hantu. Jadi semua penumpang itu ketika Pak Heri berada di belakang ya, dia ini semua beranjak berdiri. Beranjak berdirinya ini rame-rame. Jadi kayak ada satu komando yang membuat mereka semua itu berdiri. Pak Heri yang terduduk di belakang ya, sambil memegangi bawa makanan atau seperti makanan rotinya, seperti memegangi rotinya itu. Dia bingung, kok kenapa penumpangnya pada berdiri semua? Ternyata dia semua berhenti di suatu tempat ya, entah tempatnya itu benar-benar creepy banget men. Artinya tempat ini benar-benar di satu lahan kosong, yang mana satu lahan kosong ini tidak ada penduduk sama sekali. Lu bisa bayangin kan bagaimana cerita Pak Heri ini bisa beredar, dan faktanya pernah menjadi perbincangan masyarakat yang berada di sekitarnya bahwasanya Pak Heri ini benar-benar dia ini tidak ingin melanjutkan profesinya gara-gara kejadian ini ya. Lu bisa bayangin men, ketika lu naik bus terus dalam perjalanan awalnya nyantai-nyantai doang, ketika ada di tengah perjalanan kok penumpangnya agak nggak asik gitu. Dalam artian nggak asik, kok penumpang cuma diem-diem aja, nggak ada obrolan, nggak ada suara tangis atau misal suara bising atau apa. Semuanya pure menatap ke depan, tatapan kosong, mukanya pucat semua. Dan itu kalau kalian berada di situ berarti kalian terjebak di bus hantu. Kita lanjutkan ketika Pak Heri berada di sebuah tempat yang namanya Kecamatan Cibiru. Jadi di situ tuh Pak Heri menceritakan bahwasanya ada lahan kosong yang mana ketika semua para penumpang berdiri dan turun, Pak Heri di situ tidak mau turun. Kenapa? Karena itu bukan tempat turunnya. Nah, barulah bus itu semuanya melaju lagi ke sebuah tempat yang namanya yaitu Terminal Cicahem. Cicahem itu mungkin daerah Bandung juga, Terminal Cicahem sama aja kayak misalkan di Cirebon Terminal Harjamukti, dan kalau di Bandung namanya Terminal Cicahem. Nah, ketika bis itu berhenti di Terminal Cicahem, Pak Heri di situ baru sadar ketika dia membuka bis itu dia sudah dikelilingi oleh semua orang yang ada di situ. Jadi ketika Pak Heri ini keluar dari bis ya, dia ini seperti udah dikelilingin oleh orang. Jadi kayak dia itu sadar nggak sadar di situ. Dan orang-orang yang ada di sana itu menanyakan, "Pak, abis dari mana? Kok dari tadi tergeletak aja di sini? Kok Bapak cuman di tengah jalan gitu?" Jadi kayak bukan tengah jalan ya, kayak pinggiran jalan gitu, di pinggiran jalan terminal. Pak Heri kaget dong. Barusan dia naik bus dan busnya itu mengarahkan ke sebuah tempat lahan kosong yang mana para penumpangnya semuanya berhenti di situ. Dia menceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir kepada para pedagang asongan yang berada di sekitaran situ. Bahkan ada para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan lagi, tapi para penumpang yang berada di Terminal Cicahem. Dan dia diberi air minum, maksudnya untuk merefreshkan dulu, mengembalikan fokusnya, dan dia menceritakan dari awal sampai akhir. Ketika diceritakan, percaya atau nggak percaya, para pedagang asongan mengatakan, "Bapak terjebak di bus hantu jurusan Cirebon Bandung." Gila men, ini benar-benar cerita yang creepy banget. Kita terjebak di suatu tempat yang mana tempat itu benar-benar sebuah dimensi lain, dan kita di sana cuma diam, tidak ada gebrakan sama sekali. Dan itu benar-benar terjadi pada cerita Pak Heri. Mungkin dari salah satu dari para pendengar di sini pernah melihat atau pernah mendengar suatu kejadian yang sama seperti Pak Heri. Namun, jika kalian merasa itu merupakan sebuah tekanan atau membuat kalian ini merasa bingung,
coba kalian ceritakan ini kepada orang-orang terdekat supaya kalian bisa mengetahui solusi terbaiknya. Mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa kalian dukung terus channel Restu Wiratmaja supaya channel ini bisa memberikan video-video yang membuat hiburan bagi kalian semua. Sampai jumpa, gua Restu Wiratmaja. Jangan lupa matikan lampu, tutupkan pintu, Wira siap hororin kamu.